Bab 58. Syarat. Ya, aku akan melakukan apa yang kamu mau, dan kamu pun harus mau melakukan apa yang aku mau. Sasi kembali duduk di kursinya. Syarat apa? Menatap Setia lebih serius. Aku mau kau tidak membatasi interaksiku denganmu juga calon baikku. Pinta Setia. Sasi termenung. Secara tidak langsung Setia ingin hubungan mereka membaik kembali. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Sasi menolak. Untuk bicara saat ini saja Sasi perlu menepis rasa kecewanya, mengingat apa yang sudah Setia lakukan dulu dan itu sulit. Ia sudah menutup hatinya rapat-rapat untuk Setia. Aku tahu Renata sangat mencintaiku, dan hanya aku yang bisa membuat ia kembali semangat untuk hidup. Aku juga tahu ia mengidap penyakit mematikan. Dan apa kamu akan membiarkan Renata pergi dengan kesedihan? Sasi mengepal telapak tangannya. Sikap Setia benar-benar membuatnya geram. Kenapa ia justru meminta timbal balik padahal yang seharusnya memang ia lakukan? Kamu akan membiarkan Renata pergi dengan kesedihan. Cukup, kakakku akan baik-baik saja, lirihnya. Sasi menghapus air matanya. Keadaan Renata memang semakin melemah. Sasi bahkan tidak tahu berapa lama Renata akan bisa bertahan. Baiklah, aku setuju. Sasi kembali harus menepiskan egonya untuk Renata. Keduanya sepakat. Setia pun mengantarnya pulang. Sementara Elkan yang sedari tadi mengikuti Sasi, dibuat tidak percaya pada Sasi yang ternyata kembali menemui mantan suaminya. Mereka mengobrol dan makan bersama, walau Elkan tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan keduanya. Sasi. Panggil Elkan menghadang Sasi yang hendak masuk ke dalam halaman rumahnya. Elkan. Sasi terkejut melihat Elkan. Kenapa kamu di sini? Kamu mengikutiku. Ya, aku mengikutimu. Berhentilah melakukan itu. Tunggu. Elkan mencekal lengannya. Aku mencintaimu. Elkan mengutarakan perasaannya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi setidaknya ia ingin Sasi tahu jika selama ini ia mencintainya. Sekalipun Sasi akan menolaknya. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Elkan mengulangi ucapannya. Aku tidak mencintaimu. Elkan tersenyum lirih. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Sasi menepis tangan Elkan dari lengannya. Berlalu pergi ke dalam rumahnya. Rena sudah makan, Bu. Ibu Rini hanya menggeleng pelan. Sasi kembali mengintip Renata yang terbaring lemas di ranjangnya. Sasi terduduk cemas di sofa. Sesekali ia melirik jam dinding yang tergantung. Sudah pukul 7 malam tapi Setia belum juga datang. Padahal sebelumnya Setia berjanji akan menemui Renata malam ini. Apa dia tidak jadi datang? Kegelisahan Sasi sirna saat mendengar suara ketukan dari pintu utama. Sasi yakin itu Setia. Ia bergegas berdiri dari duduknya untuk membuka pintu. Akhirnya kamu datang. Sasi tersenyum lega. Setia menepati janjinya. Setia. Ibu Rini tampak terkejut melihat kedatangan Setia malam itu. Setia berjalan menghampiri, mencium punggung tangan wanita paruh baya itu. Aku kesini ingin menjenguk Renata. Senyum Ibu Rini seketika merekah. Lihatlah, Renata ada di kamarnya. Dia pasti senang melihat kedatanganmu. Setia tersenyum, menuju kamar Renata. Renata. Panggil Setia membuka daun pintu itu perlahan. Renata yang sedari tadi hanya terbaring lemas di ranjang, spontan melebarkan matanya, melihat kedatangan pria yang sudah lama dirindukannya itu. Mas Setia. Renata tersenyum sumringah, ini seperti mimpi untuknya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Setia, membantu Renata bersandar di ranjang, menatap wajah pucat Renata yang tidak lagi secantik dulu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Renata menangis. Kamu akan tetap hidup. Setia menyeka air mata Renata. Sekarang makanlah. Mengambil makan malam Renata yang belum disentuh di atas nakas. Sasi menghela nafas lega, melihat Renata yang kembali tersenyum, dan mau menyantap makanannya lagi. Jangan pergi. Renata meraih tangan Setia. Aku tidak akan pergi. Setia menemani sampai Renata tertidur. Setelahnya tak lama Setia pun pulang. Ibu Rini masih tidak bisa menutupi raut bahagianya. Karena Setia mau menunjukkan kembali kepeduliannya pada Renata.
Sore itu Sasi bergegas keluar dari kelasnya, hendak ke kafe dan melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Sasi segera mengangkatnya. "Halo Bu, ada apa?" "Sasi, Renata tidak mau minum obat dan makan lagi. Bisa tidak kamu minta Setia untuk datang ke sini lagi sebentar saja?" Suara Ibu Rini terdengar panik. "Baiklah, aku akan coba menghubungi Mas Setia." Sasi menutup teleponnya lalu segera menghubungi Setia. "Kamu mau aku datang menemui Renata lagi?" Terka Setia sebelum Sasi bicara. "Ya, tolonglah, aku khawatir padanya. Aku sudah melakukan yang kamu mau. Tapi kamu belum melakukan apapun untukku." "Kamu ingin aku melakukan apa?" "Aku ingin ke dokter kandungan, mengecek calon bayiku denganmu." Sasi terdiam. Ia pernah berjanji pada dirinya sendiri, jika ia tidak akan melibatkan Setia untuk melihat, menanyakan, apalagi pergi ke dokter kandungan dengannya. Dan hari ini Sasi terpaksa melanggar janjinya sendiri untuk Renata. "Baiklah jika itu maumu." Setia tersenyum. "Aku akan menjemputmu." Setia yang masih berada di kampusnya bergegas menuju kampus Sasi. Setelahnya keduanya bergegas menuju dokter kandungan. Setia berjanji setelah ini ia akan langsung menjenguk Renata. Sasi duduk di kursi tunggu, menunggu dipanggil oleh perawat di sana. "Boleh aku mengelusnya?" ujar Setia yang duduk di sebelah Sasi. "Mengelus?" Setia menunjuk perut Sasi yang sudah nampak membuncit. "Aku ingin menyentuh calon bayiku." Sasi hanya mengangguk pelan, membiarkan Setia mengelus dan mencium perutnya. Sementara tanpa disadarinya sedari tadi Elkan yang mengikutinya diam-diam, hanya bisa memalingkan wajahnya melihat pemandangan itu. Cemburu tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. "Nona Sasi," panggil seorang perawat. Sasi dan Setia pun masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Mereka fokus menatap layar monitor saat pemeriksaan USG tersebut dilakukan. "Selamat ya bayi kalian laki-laki," ujar dokter wanita tersebut. Jenis kelamin sang jabang bayi mulai terlihat. Setia dan Sasi tersenyum sumringah. "Baguslah, aku memang menginginkan bayi laki-laki." Setia tidak dapat menutupi raut bahagianya. Setelah pemeriksaan selesai, Sasi pun kembali duduk di kursi tunggu, menunggu obat dan vitamin kandungan. "Aku ke toilet dulu." Sasi berdiri dari duduknya, meninggalkan Setia menuju toilet. Sasi terperanjat saat seseorang tiba-tiba mencekal lengannya. "Elkan, kenapa kamu ada di sini? Kamu mengikutiku lagi?" "Ya, aku mengikutimu." "Elkan, sudah kukatakan jangan. Karena aku mencintaimu." Sela Elkan kembali mengutarakan perasaannya, walau ia tahu Sasi akan tetap menolaknya. "Aku tidak mencintaimu. Lalu apa kau akan kembali mencintai pria yang sudah menyakitimu?" Elkan menatap tajam Sasi yang hanya menundukkan kepalanya. Tidak dapat lagi menahan rasa cemburunya, melihat Sasi dan mantan suaminya yang justru kerap bersama. Sasi jawab, "Apa kamu akan kembali mencintai pria yang sudah melukaimu?" Jawab Sasi, "Aku sudah melupakan dan memaafkan kesalahannya." Elkan tersenyum kecut. "Aku tidak percaya ucapanmu," balas Elkan masih mengingat bagaimana Sasi menangis terseduh-seduh di pelukannya kala pria itu mencampakkan dan memilih kakaknya sendiri. Sasi tidak menjawab, berlalu pergi meninggalkan Elkan.